lagi kita di Whatever Channel. Woo! Jadi, aduh, tak napas. Jadi, belakangan ini gue menerima tantangan dari satu orang. Orang itu kalian pasti kenal. Orang itu main single shaft. Orang itu nggak bisa main MS. Nggak ada yang bisa dia. Gue dapat tantangan nih dari Adi nih, Techno Bros nih. Anjir, bari-bari nantang gue, men. I mean like, you want to war man with me? Let's go, bro. Itu cuma mainan. Jadi gue dapet challenge, kita berempat ya di challenge sama Adi dari Techno Bros untuk membuat mobil dengan konsep side damper tentunya, tetapi dengan style dan keunikan kita masing-masing. Ya, jadi itu nanti ada Adi dari Techno Bros, terus habis itu ada Agung Sensei dari Standard Tamiya Kere, and then habis itu ada Mbeng dari Rookie Boy, and then ada Mas Arda dari Hobby Club. Kita berempat akan, berlima termasuk gue berarti. Kita akan membuat mobil dengan style masing-masing, dengan keunikan kita masing-masing, dengan gaya kita masing-masing, entah itu doggy style atau lain-lain ya. Dan kita akan membalapkan anjir. Kita akan balapan dengan mobil itu. Jadi nanti sistemnya kita lihat nih, settingan siapa sih sebenarnya yang paling oke dan settingan siapa sih yang paling unik gitu. Nah di video kali ini, video pertama kita kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana settingan MA ala Whatever Channel. Yang tentunya jangan kalian ikutin, karena ini sesat sebenarnya. Tapi mau diikutin, boleh juga. Siapa tahu, lo orang kan lebih bagus settingannya. Anjir panas. Langsung saja kita ke setup mobilnya. Ya ini sudah ada action cam di sini. Jadi teman-teman bisa lihat lebih dekat walau resolusinya hancur rupanya. Tapi nggak apa-apa, dinikmatin aja. So, ini adalah mobil kita hari ini. Ini adalah EMA Chassis. Kalian mungkin sudah mengenal EMA Chassis gue, yang banyak dipakai pada saat side damper ataupun pada saat balapan light test race. Actually tidak ada yang berubah sama sekali dari setupnya, karena gue sangat comfortable sekali dengan setup seperti ini. Ini kita bahas aja di depan ya. Kita bahas aja. So, di depan ini, seperti yang bisa kalian lihat, depan itu ada sedikit perubahan yang gue modifikasi. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini, mungkin depannya kok rollernya agak dikit beda gitu. Bedanya adalah gue memakai kombinasi yang sebelah kanan, itu pakai 13-12 mili dengan karet tentunya. Dan kenapa sih taruh kanan, kenapa nggak kiri? Karena ini adalah sebuah bentuk antisipatif. Cakep nggak itu? Sebagai bentuk antisipatif itu akan menghantam IC. Jadi pada saat IC itu masih aman gitu. Kadang kalau misalnya gue kanannya juga pakai roller 89, ya Adi pakai roller 89 sih. Cuman ya udah, ini gaya gue, men. Jadi kita pakai roller 12-13, pakai yang karet. Tapi ini nggak gue balik ya. Jadi posisi karetnya ada di atas. Jadi tetap bisa melewati IC dengan sangat baik dan benar begitu. Nah, yang sebelah kirinya aku pakai roller 89. Roller 89 ini juga nggak aku balik ya. Jadi tetap seperti ini, tetap yang 9-nya di atas, 8-nya di bawah. Terus untuk front plate depannya ini pakai punyanya AR Chassis nih. Kenapa pakai AR Chassis? Yang gue suka ini adalah dia bisa menggigit di banyak titik. Jadi roller itu stay-nya itu tidak terlalu letoy. Jadi di 2 titik seperti ini dan ya lebih firm aja sih sebenarnya sih. Lebih senang aja sih pakai seperti ini setelah gue sadari ya. Biasanya kan gue pakai fully cowl tuh untuk depan, tapi untuk kali ini enggak. Jadi aku pakai si punya AR Chassis dan bawahnya pakai brake plate seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat mungkin di sini belum ada brake sama sekali. Kenapa? Sebenarnya pada saat side damper itu gue sangat jarang sekali memakai rem. Kenapa? Karena ground clearance gue itu sudah sangat pendek sekali gitu. Jadi untuk mengakali bagaimana mobil itu loncatnya pendek, yang gue belajar dari luar itu adalah memakai ground clearance yang cukup pendek. Kayak ini 1,5 mili. Seperti itulah. Oke, kita move ke bagian tengah. Jadi bagian depan itu emang sengaja nggak gue pakai damper ya teman-teman, karena emang setiap kali gue pakai damper di bagian depan itu mobilnya selalu kayak ngangkat dan membel gitu. Oke, di bagian tengah namanya side damper, pasti pakai damper samping. Karena kalau emang nggak pakai side damper, pada saat side damper itu aneh dan itu bisa jadi malapetaka buat mobil. Ya malapetaka lah kurang lebih lah ya. Gitu. Nah ini pakai damper yang bentuknya seperti burger ini. Terus habis itu aku kasih per silver di atasnya. Dan kenapa tetap ya pakai sistem pakai per itu, kenapa biar daya redam dari si mobil itu tetap ada dan tetap terjaga gitu. Itu sih buat side dampernya. Yang teman-teman masih perhatikan adalah di bagian belakang. Kalau bagian belakang, teman-teman ingat di video sebelumnya, itu gue memakai roller 13 mili yang ringless atas bawah. Kenapa sih kali ini memakai roller 19? Kalau boleh jujur ya, roller 13 yang ada di sini semuanya adalah pakai ring plastik. Teman-teman tahu dong, ring plastik itu licin. Jadi kalau teman-teman lihat ini roller 13 mili yang ringless ini, contact surface-nya kan gede banget ya. Sedangkan itu bisa sedikit kewalahan sih, sedikit tidak bisa mengejar mobil-mobil yang memakai roller ringless roller plastik ring seperti ini. Jadi kan lebih licin gitu. Dan untuk loncatan semoga bisa lebih stabil nantinya.
Terus damper belakangnya cukup pakai koin aja. Jadi aku damper belakang itu tidak memakai yang aneh-aneh ya. Tetap pakai koin, and then tetap pakai per di atasnya. Kali ini gue taruh di atasnya. Sebenarnya agak salah sih kalau gue taruh kombinasinya itu per and then damper terus kosong gitu. Karena kayak dia masih bouncing lagi. Kalau ini kan secara logika dia bisa kayak gini nih. Kayak, nah, buang ke bawah gitulah. Seperti itu logikanya. Untuk belakang stay-nya biasa pakai fully caulk FRP. Dan pakai underguard buat yang Super X seperti ini kurang lebih. Nah, bisa dilihat tuh. Ini underguardnya kayak gini, stay remnya kayak gini, dan seperti biasa tidak pakai rem dulu. Rem itu perlu sebenarnya, cuman tergantung dari settingan mobilnya, tergantung dari tracknya seperti apa. Oke, nah untuk bodinya sendiri, sebenarnya sih kemarin itu mau pakai bodi yang merah ini nih, punya Rosco nih, yang dikasih Rosco DCR01. Cuman, apa ya, kok gue sayang gitu ya, merahnya bagus soalnya. Jadi kita singkirkan dulu, aku pakai bodinya itu DCR02. DCR02 yang warna hijau seperti ini, dimana sasisnya sudah jadi bangke ya. Jadi pakai DCR02, cakep juga sih warna hijaunya. Jadi kalau mobil-mobil set damper ini sengaja gue bikin warna-warni biar gampang ngeliatnya. Karena kalau nggak dibikin warna-warni, gue bingung ini mobil gue yang mana men gitu loh. Colorful ya, jadi cheerful gitu, kayak gue gitu cheerful. Alah. Gitu. Roll range cheerful anjir, ini merah nih kuning. Nah, kita ke bagian dalam. Di bagian dalam, teman-teman sebenarnya tidak perlu terlalu merubah banyak ya untuk bagian dalam. Untuk bagian dalam, aku tetap masih mempercayakan sama gear kuning yang high speed EX gear. Nih, maaf ya, panas banget. Aduh, jadi agak keringetan gitu. Membakar itu karena emosi tertantang nih gue nih. Ini gear high speed yang warna kuning. Tapi nanti kita coba lihat ya, karena layoutnya sendiri belum dipublish sama Adi, belum dipublish sama teman-teman bagaimana layout challenge kita untuk berlima ini. Jadi sementara kita pakai roaring dulu. Tapi kalau misalnya emang lihat tracknya atau layoutnya itu adalah untuk ngebut, mungkin gue akan mengganti menjadi gear yang hijau alias 3.5 banding 1. Untuk motornya tetap masih pakai atomic tune ya, karena gue lebih bisa mengontrol sih kalau atomic tune. Sedangkan kalau torque tune itu torsinya terlalu tinggi, jadi loncat gue itu udah kayak di sini loncatnya terbangnya sono, jauh banget gitu. Nah ini kita tutup dulu. Transmisi tidak ada yang gue rubah ya, paling cuman ganti bearing aja nih di dalam gearnya seperti ini. Dan tentunya atomic tone ini sudah gue refresh lagi memakai air sabun, jadi lebih kencang, mantap, ya kan? Terus habis gitu ban, untuk konfigurasi ban sebenarnya ini cukup unik ya, karena sebenarnya gue punya ban marun nih sepasang. Tuh kan, masih bagus banget, belum dibubut, cuman kayak sayang. Jadi gue simpen aja. Jadi aku pakai depan itu pakai super hard, ukurannya medium. Tidak dibubut sama sekali, karena seperti biasa, rule set damper, ban tidak boleh dibubut ya. Pakai super hard yang warna hitam, ini bawaan dari kitnya si Hexagon. Terus habis gitu, untuk yang belakang, ini pakai yang marun. Pakai yang low profile. Low profile nggak sih lo? Anjir gue lupa. Ya pakai yang low profile, low friction, salah, low friction. Kenapa? Jadi biar bisa nolong aja di belokan. Teman-teman mungkin nanya, kenapa sih marunnya di belakang, bukan di depan? Gini, logikanya kalau marunnya di depan, oke, itu untuk tikungan mungkin dia lebih short gitu, lebih nyabet gitu ya, karena frictionnya lebih kecil gitu. Cuman gue takut pada saat dia mendarat. Gue mau membuat mobil gue tuh mendaratnya begini cuy. Jadi otomatis yang kontak langsung pertama ketika mobil gue loncat dan mendarat adalah ban bagian depan. So that's why ban bagian depan itu gue bikin keras supaya tidak membal. Gitu sih kira-kira. Nah teman-teman, sebenarnya mindset damper tuh enak banget kok. Settingannya cukup simple, nggak ribet, tinggal plug and play. Harganya terjangkau, murah. Kalau teman-teman nanya mobil ini habis berapa, nggak sampai jutaan sih ya guys ya. Jadi kayak kita ngomongin kit dulu deh. Kit itu mungkin 175 sampai 180. Ambil 180 paling tinggi ya. Beli mau 80. Total kita bahas di episode berikutnya totalnya berapa. Ini mobil yang akan gue pakai untuk menghadapi master-master di sana itu, karena mereka benar-benar sudah ilmunya beyond godlike banget. Jadi kayak di atas gue gitu ilmunya. Gue kayak masih di sini, mereka di sini gitu. Tapi semoga ini bisa jadi referensi ya. Nanti kita nantikan aja. Mungkin di episode berikutnya kita akan bikin bagaimana test run dari si mobil ini. Semoga enak, karena kalau nggak enak mungkin saya jadi frustasi gitu. Kita langsung tutup channel. Enggak lah, baru 1000 udah tutup. Jadi gimana teman-teman? Kalau teman-teman mau mengikuti
itu hak kalian. Kalian boleh menerapkan ini ke settingan mobil kalian. Kalau enak ya thanks God, puji Tuhan. Kalau nggak enak ya udah jangan salahin gue. Siapa suruh ngikutin gue, ya nggak? Oke, kayaknya udah dulu di video yang cukup singkat ini. Singkat banget ya? Nggak singkat, anjir 10 menit. Jangan lupa buat selalu like video ini kalau teman-teman suka. Jangan lupa juga buat subscribe channel Whatever Channel. Kenapa? Karena subscribe dari kalian itu sangat membantu. Membantu apa? Membantu untuk membuat channel lebih baik. Jadi gue kayak lebih semangat gitu loh, ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Then we sign out. Dadah.